Aku Ya, dengan Yavi dari siapa? Murder of Chucky. Ya, itu teman-teman. Yavi Murder of Chucky, vokalis Murder of Chucky. Ya. Terima kasih nih teman-teman Coba, Noisy Blast nih ya. ya. Aku mulai join di Murder of Chucky itu 2019. Namun waktu pas aku masih SMA itu era-era 2009, 2010 itu udah pernah tuh sering bahkan Sabtu Minggu selalu nonton gigs yang gestarnya itu emang Murder of Chucky di lingkup kota ya, di lingkup ya. skena kita gitu. Di Bekasi ya? Betul, di era-era 2009-2010 gitu. Aku sendiri join 2019 karena waktu itu di 2019 kebetulan Murder of Chucky abis selesai vakum nih. Nah, setelah mengeluarkan rilis debut single gitu di YouTube, akhirnya dari mereka coba cari-cari personil nih. Nah, aku sebagai ya di era-era 2009-2010 ya, tahu Murder of Chucky, aku jadi tergerak nih buat wah ini kenapa nih kok sampai akhirnya comeback lagi nih gitu. Akhirnya aku coba jawab nih dari updatean status di fanspage Murder of Chucky. Kalau yang aku tahu itu Murder of Chucky itu terbentuk 2005. Itu 2005. skema terbaik dari dua band nih. Band Zealot dengan band Symphony of apa gitu. Pokoknya ada. Akhirnya mereka mengcombine personel-personel ini, terbentuklah Murder of Chucky di 2005 ini. Itu 2005 aku masih SMP tuh. Aku masih di Jakarta dan belum mengenal begitu jauh nih soal gigs di Bekasi. Aku hanya tahu skena di Jakarta aja saat itu. Ketika 2008 aku masuk SMA dan berjalan 2009 itu aku mulai berbaur nih sama gigs Bekasi nih. Ya, itu dulu kalau Bekasi itu punya venue legend itu namanya Wisata Kuliner di Gor Bekasi. Nah itu selalu Sabtu Minggu selalu ada gigs dari berbagai IO ngadain di venue itu. Setiap minggu, Sabtu Minggu, weekend rutin. Keren sih Bekasi ya. Setiap Sabtu Minggu ada hiburan bagi para metalhead. Ya, dan all genre ya, berbagai macam genre, termasuk ekstrim musik, metal, grindcore, metalcore, deathcore, semua di satu venue itu. Jujur boleh ya, jujur ya. Nggak apa-apa kita jujuran. Jujur, aku ini baru pertama kali menginjakan kaki di tanah Jawa Timur, terkhusus di Surabaya. Ini baru pertama kali nih menginjakan kaki di Jawa Timur. Tentunya dengan punya misi yang lebih spesifik ya. Jadi gini, di bulan September kemarin aku sama Murder of Chucky ini bikin promo demo 3 track. Itu kita rilis secara fisik. Nah fisiknya ini kita mau apakan nih? Itu sebagai tanda tanya juga dong. Karena basically aku orang marketing ya. Aku orang marketing nih. Aku kayaknya marketingin yang kaitannya sama pekerjaan aja nih. Kenapa nggak aku marketingin soal konteksnya yang kesukaan aku? Ya, hobi sendiri. Hobi sendiri, kenapa enggak gitu? Akhirnya aku coba buat jalin relasi, konon kabarnya, dan aku pun pribadi sedikit banyak ya mengetahui Surabaya itu banyak para metalhead dari berbagai macam jenis genre ekstrim musik. Ya. Aku percaya itu. Akhirnya aku coba-coba buat memperluas relasi. Itu baik ke daerah manapun ya. Aku coba buat DM, aku coba email gitu. Sampai akhirnya aku coba buat searching di YouTube. Review musik metal. Secara global nih keywordnya. Review musik metal. Entah gimana ceritanya di beranda YouTube aku nongol pertama Noisy Blast Channel. Wah, ini nggak nyangka yang nongol ini jujur. Ya. Ini jujur. Paling atas pertama itu Noisy Blast. Langsung aku tonton nih. Karena apa? Karena paling di atas pertama. Aku tonton nih Noisy Blast ini. Kayaknya unik nih. Review 2 orang dengan extreme music. Aku jadi inget salah satu tayangan channel yang pernah ditayangkan dulu di era 90 di luar negeri. Kalau ada yang tahu Beavis and Butthead. Nah itu dua animasi kartun itu nge-review salah satu video klip atau lagu gitu. Itu kayaknya secara unik. Aku ngeliat Noisy Blast kayak gitu tuh. Alhamdulillahnya feedbacknya bagus. Akhirnya oh iya mas, boleh mas, ini coba buat review. Ini kita udah dari band coba buat ngirim email nih materi-materi kita, baik resume, baik profile, baik press kit segala macem. Terus juga beberapa demo yang 3 lagu aku yang bikin September ini. Aku kirim nih bentuk soft filenya gitu.
ke Noisy Blast gitu. Alhamdulillah responnya bagus gitu. Tapi aku pikir nggak cukup sampai situ aja. Aku ngerasa kayaknya kalau di dunia maya doang ngambang. Aku sih mikirnya gini, aku pribadi ya, nggak puas nih kalau cuman buat cecetan di dunia maya. Aku pengen ketemu orangnya. Berhubung, jujur, aku nggak pernah ke Jawa Timur. Paling jauh ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah di mananya? Aku paling jauhnya itu ke Jogja. Ke Jogja. Jogja dan pantai-pantainya. Itu dalam rangka liburan atau ke manggung? Aku jadi dulu 2014 itu ambil skripsi penelitian di Jogja, di kota keratonnya ya. Di keratonnya. Di keratonnya. Ya. Cuman berhubung karena aku main gitu, karena emang ada temen juga di sana, diajak main lah ke daerah-daerah pantai-pantainya di Jogja. Seperti itu. Cuman konteksnya itu hanya sekedar buat akademis saja, enggak konteksnya soal nongkrong atau mungkin ngelihat metalhead gitu, enggak. Hanya konteksnya soal akademis saja. Itu aku jelajahin untuk kota Yogyakarta dan daerah-daerah kayak atas kayak Gunung Kidul, daerah-daerah pantainya tuh. Seperti itu. Gitu ya, menarik. Nah, jadi ya karena aku nggak pernah ke Jawa Timur, aku pikir gini, nggak ada salahnya sih lo ke suatu daerah, jalin relasi, entah kepentingannya apa, lu bisa ngobrol sekalian healing juga, mungkin kalau kata anak-anak sekarang ya, healing. Coba buat healing, apa salahnya ke Jawa Timur gitu, bertemu dengan suasana baru, orang-orang baru, dan pastinya orang-orang yang lebih apa ya, kita jalin relasi nggak cuma stuck di situ-situ aja gitu ya. Kita coba bablasin ya, akhirnya kita OTW nih, saya pribadi OTW akhirnya ke Surabaya, sampai akhirnya disambut sama Noisy Blast channel sendiri gitu. Jadi promo kita ini, demo ini kita berisi 3 lagu. Pertama tracknya itu berjudul Reborn. Betul. Kedua berjudul The Propaganda. Dan ketiga berjudul Merah Darah Luka. Jujur sih, yang kita suguhkan ke halayak di demo kita ini secara 3 track ini adalah soal perang batin, psikis, lebih ngebahas soal garis besar tentang psikologis. Seperti itu. Ada juga yang ngambil pengalaman dari pribadi. Ada juga yang ngambil penokohan di soal fiksi, jadi khayalan imajinasi kita nih pada saat menulis lirik. Jadi 2 itu adalah, yang pertama itu adalah soal pengalaman pribadi dari personil kita. Curhatan bisa bilang. Betul, curhatan kita. Ibarat kata ini lagu yang paling jujurnya. Nah ini Reborn ini. Sedangkan The Propaganda sendiri itu aku yang nulis liriknya, aku menggambarkan tentang suatu pemimpinan yang ingin coba membuat suatu perubahan. Dia membuat suatu gerakan, namun caranya itu kalau menurut pandangan aku nih di imajinasi terkesan jahat. Karena apa? Di situ dia menyerukan black campaign, di situ menghasut, di situ coba buat meyakinkan publik untuk berbuat makar seperti itu. Nah itu aku coba buat, jujur lagu The Propaganda ini pada saat penulisan liriknya aku lagi terinspirasi, aku saat itu lagi baca soal bukunya itu Charles Darwin, The Origin of Species. Nah itu The Origin of Species, aku itu sedang lagi baca buku itu tuh saat itu. Akhirnya mungkin The Origin Species itu nggak menceritakan tentang kejadian spesifik, cuman menceritakan tentang asal usul manusia dan asal usul makhluk hidup. Teori-teorinya. Betul. Teori-teori gelap. Nah, konon kabarnya buku itu adalah buku kiri yang dianggap di negara kita ini buku kiri gitu. Nah, seperti itu. Aku coba buat telaah dan aku coba buat mengimajinasikan dalam sebuah lirik. Akhirnya jadilah lagu The Propaganda itu. Kalau untuk Merah Darah Luka ini lirik dibuat oleh salah satu personil aku. Nah, itu dia lebih kepada bukan pengalaman pribadi sih, gambaran fiksinya dia nih tentang soal suatu sosok yang ngerasa kalau misalnya apa ya, dia punya suatu visi, dia punya suatu tujuan, tapi caranya itu gelap. Umumnya bisa disebut depresif, tertekan, dan dia bimbang nih salah benarnya suatu perbuatan seperti apa. Akhirnya ketika ada momentum yang pas itu jadi bom waktu di diri mereka. Kayak kalau zaman sekarang anak-anak sekarang itu apa? Overthinking. Betul. Overthinking gitu. Istilahnya overthinking. Betul. Jujur, sangat ingin banget buat main di Surabaya. Selain sebagai kota pahlawan,
Surabaya tentu punya metalhead yang jauh lebih antusias. Nah, apalagi kan Surabaya ini terkenal dengan istilahnya kota rock ya teman-teman. Surabaya teman-teman. Surabaya benar-benar. Dari perjalanannya dari tahun 2005, Murder of Chucky itu pernah menjajaki beberapa luar kota, termasuk Surabaya pernah. Kita pernah, aku dulu saat itu belum pernah masuk ya. Iya belum masuk, sorry. Aku belum masuk saat itu. Cuman karena aku personil sekarang, aku tahu nih historinya. Dulu pernah main di Trendy Bangsat. Aku sih lupa antara periode 2009 apa 2010 saat itu. Nah, pernah main di Trendy Bangsat, salah satu event bergengsi di Surabaya tuh, Trendy Bangsat. Itu aku pribadi, aku tahu band-band sekelas seperti kayak apa ya, band-band yang pernah main di Trendy Bangsat gitu ya. Itu jujur tahu dari event Trendy Bangsat. Aku ngikutin pamfletnya saat itu. Aku belum ngeband, tapi aku tahu lihat rilisan pamfletnya. Kota-kota Surabaya itu bikin eventnya apa nih yang paling bergengsi. Aku jujur pertama kali tahu Trendy Bangsat itu di era-era tahun 2009-2010an seperti itu. Pernah main di Trendy Bangsat, Murder of Chucky, terus juga pernah main di Mojokerto Body Contact. Mojokerto Body Contact itu salah satu event besar juga ya di Jawa Timur itu. Benar. Mojokerto Body Contact itu beberapa kali. Nah, terus juga pernah main di daerah Rembang, Jawa Tengah gitu. Kita sendiri itu selama perjalanan ya di 2005 itu pernah rekaman beberapa lagu, diantaranya adalah Teori Mati, Busuk Bangkai Tuhan, Parade Birahi Kaum Kerdil dan sebagainya. Juga di 2014 itu pernah merilis mini album EP bertitul Horror of Bestial. Nah, itu dari mini album terus ketika debut single di Skenario Hitam ya di 2019 itu jujur itu berbeda-beda warna musiknya. Horror of Bestial itu kalau penilaian aku pribadi, karena saat itu aku belum masuk Murder of Chucky ya, itu lebih kepada teknikal. Unsur teknikalnya itu kuat. Terus juga dari segi komposisi musiknya itu pokoknya teknikal banget. Ketika 2014 itu Horror of Bestial terus merilis lagi debut satu single aja, Skenario Hitam. Betul. Ini masih line up yang lama ya. 2019 Skenario Hitam itu dia lebih kepada death metalnya death metal pure death metal. Mungkin kalau aku penilaian pribadi itu mendengarkannya seperti old school death metal. Kita semua berlima tuh sepakat buat coba ambil saat itu ya. Kita lebih banyak mendengarkan itu dari dua. Suffocation. Suffocation album yang lama. Terus ada juga satu album sebelumnya, Human Wasty. Nah itu Human Wasty kita ambil paling terinspirasi banget sama lagu Katatonia. Katatonia ya bener itu album paling lagu yang paling memorable itu ya. Terus juga saat itu kita mendengarkan selain album lawasnya Suffocation, kita mendengarkan di Suffocation yang album terbarunya yang Revocation of the Fallen. Itu salah satu band kincir angin itu sangat mempengaruhi kuping kita. Permainannya memang dari di Suffocation itu memang bener-bener modern ya waktu itu ya. Kurang lebihnya kita coba buat cari komposisi riff-riff yang menurut versi kita. Jadi tetap kita mendengarkan beberapa referensi di antara dua band tersebut, tapi kita juga tetap mengandalkan khas-khas kita nih. Jadi kita nggak pengen nih Murder of Chucky kayak band ini banget, kayak band ini banget gitu. Nggak, kita tetap pengen buat warna musik yang emang kayak kita sendiri. Lebih spesifik itu mungkin kita saat ini mengusung old school death metal. Kita pengennya itu di tiap personil selalu solid sehingga memproduksi sebuah karya yang optimal. Jadi dari karya yang optimal itu kita bisa lanjutin nih ke full album, atau mungkin kita bisa, ya mungkin dari teman-teman Surabaya ada undangan buat tour seperti itu. Pasti ada nanti kalau ada kelanjutan dari. Kita jadi pembenahan secara internal dulu nih, karena gini, untuk Murder of Chucky sendiri untuk sosial medianya itu second account, karena sosial media yang sebelumnya itu ada beberapa terkendala tautan akun sehingga akhirnya akunnya tersebut tutup seperti itu. Sebenarnya gini, Murder of Chucky dari 2005 itu ketika era-era 2000 zaman Facebook mungkin ya, kita udah bikin fanspage dan sekian banyak likersnya, postingan-postingannya jalan gitu, sampai akhirnya beberapa terkendala seperti tautan di fanspage tersebut udah nggak aktif. Nah akhirnya kita coba buat, ya udahlah, akhirnya kita bikin fanspage baru, Instagram baru, YouTube baru, seperti itu. Kota Pahlawan ini
Surabaya spesial dengan para metalheadnya. Aku dan beberapa personil Martyrs of Chucky sendiri itu sepakat kalau misalnya belum ke Surabaya kembali itu kayaknya belum cukup buat eksistensi. Surabaya itu bener-bener selain sebagai kota pahlawan itu bisa dibilang antusias metalheadnya luar biasa dari berbagai ekstrim musik. Aku suka banget mampir ke Surabaya. Toh aku sendiri aja, yang sendiri ya, nggak dengan personil gitu, mampir ke Surabaya disambut sangat ini nih dengan Noisy Blast gitu. Apalagi mungkin kalau misalnya personil-personil aku nih, mungkin suatu saat bisa dipanggil di Surabaya, bisa diajak main di Surabaya. Ya, kita doain bisa. Aku percaya Surabaya itu untuk metalheadnya luar biasa. Aku itu karena emang tahu Trendy Bangsat ya. Ya. Aku paling tahu itu Wafat. Kita ada salah satu fannya, kita ngobrol di sini ternyata. Aku tahu Wafat hanya dari sebatas media sosial. Ketika aku ketemu Noisy Blast, aku diceritain nih sedikit banyaknya tentang Wafat dan aku, walah ternyata ekspektasiku itu bener. Wafat Surabaya dan para metalhead Surabaya itu antusiasnya luar biasa. Jangan lupa like, komen video kali ini, gimana tanggapan kalian tentang ya obrolan kami kali ini, dan jangan lupa kunjungi juga tadi itu fanfic ya sosial medianya dari Martyrs of Chucky, dan jangan lupa satu yang paling penting yaitu subscribe Noisy Blast. Jangan lupa support your local underground, dan sampai jumpa di next video and stay metal.